Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi. Semoga kita selalu dan senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan video saya yang lalu yang berjudul belajar servis lampu LED. Tentunya kita akan belajar dari mulai yang paling dasar, yaitu paling sederhana. Pada video yang lalu telah kita bahas mengenai bagaimana cara membongkar lampu yang menerapkan sistem transformerless ataupun North Driver semacam ini, teman-teman. Dan sedikit banyak kita sudah mengupas tentang komponennya, serta juga tipe yang diterapkan, yaitu tipe yang kita pelajari, yaitu dengan menggunakan tipe yang paling sederhana, yaitu non-driver atau transformerless. Juga membahas juga tentang skemanya, teman-teman. Jadi skema dari transformerless kurang lebih seperti ini. Dengan skema semacam ini kita bisa mudah untuk mempelajari dan memperbaiki jika terjadi kerusakan pada lampu tipe seperti ini. Baik teman-teman, seperti video saya yang lalu bahwasanya sudah saya jelaskan bahwasanya tipe transformerless atau tipe yang sederhana ini tentunya ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya teman-teman bahwasanya kita bisa mendapatkan harga yang murah ataupun lampu ini dijual dengan harga yang murah. Kita bisa mendapatkan lampu hemat energi ataupun lampu LED dengan tentunya budget yang rendah. Di samping itu juga teman-teman, jika terjadi kerusakan kita sangat dimudahkan sekali cara memperbaikinya, karena memang jenis tipe semacam ini menggunakan komponen yang terbatas ataupun sederhana. Jadi sangat cocok sekali bagi teman-teman yang mulai belajar servis lampu. Mungkin lebih pas dengan menggunakan jenis lampu semacam ini untuk belajar. Di samping punya kelebihan tentunya punya kekurangan, teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kerusakan yang terjadi pada model tipe atau jenis lampu semacam ini. Jadi kita ambil dari segi kekurangannya, teman-teman, karena pada lampu ini hanya menerapkan sistem yang sangat sederhana, otomatis output dari lampu ini istilahnya output tegangan ataupun arus yang dihasilkan tentunya tidak sebagus yang menggunakan driver, teman-teman, semacam ini. Jadi yang ini sering terpasang pada lampu-lampu yang bermerek, tapi tidak juga mempengaruhi dari kualitas cahaya, teman-teman. Walaupun ini dengan sistem sederhana tapi cahaya yang dihasilkan juga lumayan. Dengan adanya kekurangan bahwasanya arus dan tegangannya kurang stabil, otomatis akan berdampak pada komponen yang ada pada lampu ini. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba menganalisa kerusakan mati total pada jenis lampu semacam ini. Baik teman-teman, langsung to the point saja bahwasanya kerusakan pada lampu ini karena ada sedikit kekurangan, yaitu karena kurang stabilnya arus dan tegangan yang dihasilkan tentunya akan berdampak pada satu biji LED ini, teman-teman. Jadi biji LED ini akan cepat putus karena sebuah LED SMD untuk menghasilkan cahaya yang bagus dan awet tentunya butuh tegangan dan arus yang stabil. Maka di jenis lampu ini yang sering terjadi kerusakan di lampu di LED SMD-nya. Dan tentunya untuk menggantinya juga sangat mudah sekali, teman-teman. Mungkin bisa menyimak video saya, cara tesnya pun bisa menyimak di video saya yang lain di channel ini juga. Cara memasang dan cara melepasnya sudah saya jelaskan secara detail. Karena pada video kali ini hanya menganalisa tentang kerusakan yang terjadi, jadi kita batasi pada bagaimana cara menganalisa kerusakan yang bisa terjadi pada lampu ini. Kerusakan semacam ini mati total, yaitu yang seperti tema yang pada video ini, yaitu mati total disebabkan satu karena
biji LED ini, karena satu tadi disebabkan karena tegangan dan arus yang kurang stabil. Bisa juga disebabkan karena hal yang sepele teman-teman. Jadi dari solderan aja ini karena retak, karena akibat panas. Jadi nampak dari atas seolah-olah bahwasanya solderan ini masih merekat dengan baik, tapi pada waktu kita tarik komponennya atau kabel akan terlepas. Kadang mati total disebabkan hanya semacam itu sepele. Untuk mengetesnya teman-teman cukup menggoyang-goyang atau menarik saja semacam ini. Kalau sudah ternyata dirasa tidak ada yang mencurigakan, berarti solderan aman. Yang kedua, kita amati bagian fisik teman-teman juga. Fisiknya kalau ada mungkin seperti elko ini, kerusakan yang terjadi biasanya satu meletus, seperti ini contoh yang sudah meletus. Jadi secara fisik kelihatan kerusakan dari elko ini ataupun kapasitor filter ini. Bisa juga karena faktor kerusakan kering atau kapasitor kering, tapi itu presentasinya sangat kecil sekali teman-teman. Pada lampu ini biasanya meletus ataupun menggelembung. Biasanya secara fisik bagian atasnya tidak merata. Lantas yang berikutnya yaitu di bagian kapasitor non polar ini atau yang lebih terkenal dinamakan kapasitor droplet. Jadi kapasitor non-polar ini yang tidak mempunyai polaritas. Ini sering terjadi intensitasnya lemah teman-teman. Jadi kalau mati bisa dikatakan harus sedikit, rata-rata dia lemah. Jadi kemampuan dia untuk menyimpan tegangan, untuk mengantarkan tegangan lemah sehingga tidak bisa menghasilkan arus ataupun tegangan sehingga tidak bisa menyalahkan beban yaitu LED SMD. Dan kerusakan pada dioda BRIT ini ataupun dioda SMD ini sangat jarang kecuali memang terjadi kebakaran biasanya baru mati. LED SMD ini bisa dipresentasi kerusakannya sangat kecil. Lantas berikutnya yaitu resistor SMD. Resistor SMD itu juga kemungkinan sangat kecil sekali kerusakannya karena dia dirancang memang tahan panas, tidak seperti resistor yang standar seperti ini teman-teman. Tapi kemungkinan yang terjadi pada kerusakan lampu ini adalah yang paling dominan yaitu di LED-nya, yang kedua di kapasitor ini teman-teman. Kenapa kita belajar dengan menggunakan jenis tipe lampu semacam ini? Karena memang satu, komponennya sangat terbatas, jadi kita bisa memperbaiki dengan murah dan cepat. Kalau kita menggunakan yang sudah menerapkan chase driver, memang kita harus perlu belajar juga. Oke, next video mungkin kita akan membahas juga dengan lampu menerapkan sistem driver ini atau power supply switching. Jadi demikian teman-teman untuk kerusakan mati total pada lampu jenis ini ataupun lampu low end yang menerapkan sistem transformerless ini. Kerusakan yang sering terjadi itu biasanya di LED sama di kapasitor. Mungkin next video kita akan membahas kerusakan lain, mungkin nyala redup. Kita akan buat videonya. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman untuk belajar memperbaiki lampu sendiri. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.